From ignoring to caring. Dari menyepelekan menuju peduli. Hari ini Bapak Ibu semuanya, banyak masyarakat Indonesia yang gelisah, galau, merana, atau disebut dengan gegana, gelisah, galau, merana. Hadirnya corona betul-betul merubah banyak hal. Kemarin saya membaca data big data dari Badan Pusat Statistik, ada banyak pekerjaan yang kemudian terdampak corona, kemudian yang di PHK, bisnis yang tutup dan sebagainya. Ini pastilah berdampak terhadap psikologis customer kita. Bahkan tidak hanya psikologis, terhadap ekonomi dan seterusnya. Maka bagaimana caranya kita hadir Bapak Ibu semuanya sebagai bentuk kepedulian kita kepada customer kita. Hadir. Kenapa? Karena sejatinya ini yang mereka butuhkan. Kedekatan, loyalitas antara sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dengan customer-nya itu bukan semata-mata karena bisnis to bisnis, tapi karena ada kedekatan, karena ada kepedulian yang hadir. Saya kurang tahu apa yang menjadikan Pak Agus mengundang saya, tapi sebelum momen ini hadir, kami sering saling sapa, sering saling komen statusnya satu sama lain. Mungkin akhirnya terbangunlah kedekatan. Termasuk Pak Agus itu jujur saja, pas kemarin bulan Juli saya ulang tahun, beliau nelpon saya pagi-pagi. Itu kan so sweet gitu ya. Saya ditelepon. Saya merasa tersanjung gitu ya. Merasa tersanjung. Jadi itulah bentuk bagaimana kita membangun kedekatan. Kalau tadi konteksnya person to person. Lantas bagaimana ketika konteks kita dengan customer kita sebagai organisasi? Ya, ini perlu kita bangun. Oleh karenanya kita harus membangun komunikasi yang mindfulness, yang betul-betul nempel ya dalam pikiran kita. Ya contoh sederhana nih, karena kita sudah sangat loyal. Kalau saya sebut Indomie, belakangnya apa Bapak Ibu? Seleraku, ya kan? Karena sudah top of mind Bapak Ibu, kita sudah loyal. Kita penikmat Indomie radikal gitu ya, karena sudah masuk dalam pikiran alam bawah sadar kita. Sama ketika misal bagaimana caranya ketika customer itu ingat baca buku, ingat perpustakaan, maka yang teringat adalah perpustakaannya Bapak Ibu. Apa yang menjadikan itu khas? Karena pada kepedulian ini di sini beda. Kayak seperti tadi Bu kita menyampaikan, kalau hari ini atau mungkin dulu perpustakaan itu terkesan kaku, diem-diem baik, jadul dan sebagainya. Kemudian tadi Bu Tita menyampaikan itu tidak akan pernah ditemukan di Bung Karno, perpustakaan Bung Karno. Karena di perpustakaan Bung Karno itu beda. Beda yang seperti apa. Sehingga itu akan masuk dalam pikiran alam bawah sadar customer kita. Sehingga menjadikan rindu, kangen, pengen datang. Enak loh, nyaman loh kalau datang ke perpustakaan di perpustakaan Bung Karno misalnya. Atau mungkin di perpustakaan lain yang punya hal yang menarik. Karena sudah top of mind. Caring akan menjadikan loyal, ya, menjadikan loyalitas. Pokoknya ya, kalau bahasa Jawanya itu pokoknya ya. Kalau makan mie ya Indomie misal begitu. Atau misal kalau ibu-ibu cuci baju mereknya apapun kan tetap Rinso ya Bapak Ibu ya. Rinso. Sepeda motor mau Mio mau Honda. apapun tetap Honda ya. Honda. Gitu. Kan Honda ya. Honda Mio, padahal Mio itu Yamaha. Ya, jadi karena memang sudah top of mind, masuk dalam pikiran bawah sadar. Nah, maka yang harus dilakukan pertama adalah hadir. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, hadirlah di dalam ruang-ruang pikiran ini. Sapa customer kita.
minimal dengan menyapa. Kalau misal kita belum berikan sembako ya, atau memberikan buku gratis, menyapa. Saya cukup interest dengan dari tim COVID kemarin ya, itu everyday hampir mengirimkan SMS mengingatkan untuk pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Meskipun saya nggak pernah tahu itu siapa yang mengirim, tapi itu adalah salah satu bentuk membangun engagement, ikatan dengan warga negara Indonesia. Bahasanya pemerintah masih peduli. Salah satunya dengan ngingetin lewat SMS. Kita harus hadir Bapak Ibu. Hadir ini tidak semata-mata hadir fisik, tapi secara keseluruhan. Bahkan ketika kita pertemuan tatap muka dengan customer kita. Hadir. Pikiran kita hadir, fisik kita hadir, jiwa kita hadir. Sehingga apa? Pelayanannya maksimal. Yang selanjutnya, accept, menerima. Terima apapun. Customer kita terima dengan sepenuh hati. Masalah-masalah yang hadir kepada kita terima dengan lapang dada. Tantangan-tantangan yang muncul juga kita terima. Komplain kita juga terima. Bahkan kita tidak boleh membalas komplain ya. Ketika ada komplain kemudian kita balas cekcok, maksudnya bukan membalas email atau apa, tapi cok-cok. Kita diwajibkan untuk dengerin dulu, baik dengarkan. Kalau sudah reda, kemudian kita langsung pertama kali yang kita munculkan bukan pembenaran tapi mohon maaf. Fokuslah pada apa-apa yang menjadi pekerjaan Bapak Ibu hari ini, menjadi profesi Bapak Ibu hari ini. Berikan pelayanan terbaik. Karena hanya dengan fokus kita mampu total dan maksimal dalam memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Kalau kita nyabang, kalau bahasanya selingkuh begitu, pasti susah. Fokuslah dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Termasuk saya hari ini, saya fokus di dunia training. Sehingga saya sampai nggak bisa tidur untuk menyiapkan materi ini. Khawatir mengecewakan Bapak Ibu semuanya atau mengecewakan Pak Agus. Sehingga saya siapkan betul. Begitu juga ketika Bapak Ibu, hari ini ada corona, bagaimana saya agar bisa menyiapkan perpustakaan saya agar bisa survive, bisa bertahan. Ya. No judgment, netral. Ketika hari ini kita dibenturkan dengan customer, kita netral, kita sebagai institusi, kita sebagai organisasi. Kita tidak boleh berpihak. Kita sebagai fasilitator. Ya, sehingga kita tidak boleh membenarkan salah satu kemudian menyalahkan yang lain. No judgment. Dan win commitment. Win commitment ini satu skala personal, yang kedua skala organisasi. Win commitment ini berbicara tentang what next. Apa yang akan saya berikan selanjutnya untuk organisasi saya. Komitmen personal. Dan yang kedua, apa komitmen organisasi yang akan kita berikan untuk customer kita yang sudah loyal kepada kita selama ini. Dan hindari bad attitude. Bad-nya pakai E ya. Blame, menyalahkan, excuse, beralasan, dan denial atau mengelak. Ya, hindari tiga hal ini. Blame, excuse, dan denial. Dan Bapak Ibu semuanya, dalam pelayanan hal sekecil apapun itu sangat-sangat berefek terhadap kualitas pelayanan kita. Oleh karenanya, jangan pernah sepelekan hal-hal kecil di dalam pelayanan. Karena bangunan rumah itu bisa kokoh luar biasa juga terdiri atas pasir-pasir yang begitu kecil. Termasuk sekedar tersenyum, sekedar minta maaf, sekedar terima kasih, sekedar mungkin kita berpakaian rapi, atau sekedar mungkin kita hanya membukakan pintu atau menanyakan kabar. Jangan pernah sepelekan hal-hal kecil, karena semuanya akan berdampak terhadap